Mari Ibu, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya apoteker Yohana, selaku apoteker yang bertugas di bagian ini. Apa benar ini pasien dengan Ibu H? Ya benar Bu. Terima kasih Ibu. Jadi di sini Ibu kan mendapatkan beberapa obat dari dokter. Nah, mohon maaf Ibu sebelumnya, apakah bersedia meluangkan waktunya sebentar saja untuk saya jelaskan terkait obat yang Ibu dapatkan? Ya saya bersedia Bu. Baik Ibu, tujuan saya mengkonseling seperti ini supaya dalam penggunaan dan mengkonsumsi obat, Ibu dapat menggunakannya dengan tepat dan benar, sehingga nanti obat ini dapat memberikan efek juga yang optimal. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan dan minum obat ini? Untuk yang metformin sudah pernah, tapi untuk yang insulin belum pernah Bu. Untuk yang metformin, saya hanya ingin mengingatkan ya Bu, karena sebelumnya Ibu kan juga sudah pernah mendapatkan ini. Jadi untuk yang metformin, jangan lupa Ibu minum obat ini 3 kali sehari. Sekali minumnya 1 tablet saja ya Bu setelah makan. Kemudian untuk yang insulin pennya, saya ingin menjelaskan ya Bu supaya Ibu juga tahu cara pemakaiannya seperti apa. Caranya seperti ini, saya contohkan dengan pulpen ya Bu. Caranya Ibu nanti siapkan dulu insulin pennya yang diberikan dokter, kemudian juga Ibu siapkan plastik untuk tempat sampah, kemudian juga siapkan jarum dan alkohol kapas seperti itu ya Bu, supaya untuk nanti mensterilkan dan mengoleskan. Kemudian pertama-tama Ibu jangan lupa cuci tangan supaya tangan Ibu tetap steril ketika mau menginjeksi insulin pen ini ke dalam tubuh Ibu. Caranya yang pertama, setelah Ibu cuci tangan, Ibu terlebih dahulu putar ke arah atas atau ke arah depan. Putaran yang di atas ini digunakan untuk mengatur dosis yang akan Ibu gunakan. Ibu dianjurkan dengan dosis 10 unit ya. Jadi Ibu putar ke atas hingga jarum putih yang ada di sini menunjukkan angka 10. Kemudian Ibu lepas tutup insulin pennya. Kemudian Ibu siapkan dulu alkoholnya. Kemudian Ibu oleskan dulu di mana Ibu akan menyuntikkan atau di titik mana Ibu akan menyuntikkan insulin pennya ini, baik di lengan, di perut, kemudian di paha, juga bisa mohon maaf Ibu di tangan. Nah, Ibu oleskan terlebih dahulu, kemudian Ibu lepas terlebih dahulu tutup jarumnya, kemudian perlahan-lahan setelah dioleskan oleh alkohol, Ibu masukkan suntikan jarum ke dalam tubuh atau ke dalam titik di mana Ibu menyuntikkan insulin pen. Kemudian Ibu tekan tombol yang ada di atas sini sampai dia mengeluarkan bunyi klik. Kalau Ibu misalnya di rumah sendiri, Ibu bisa menyuntikkan di bagian perut dengan cara tangan kiri mencubit bagian perut sedikit saja, agak diangkat ke atas. Kemudian tangan kanan jempol memegang tombol yang di atas untuk menekan. Kemudian 4 jari untuk memegang atau menopang si insulin pennya. Kemudian Ibu perlahan-lahan masukkan, tunggu sebentar, pastikan jarum masuk dengan benar. Kemudian Ibu tekan hingga mengeluarkan bunyi klik. Kemudian tunggu sebentar, sekitar 3 detik saja supaya memastikan obat itu benar-benar masuk ke dalam tubuh Ibu. Kemudian perlahan-lahan Ibu lepas. Kalau misalnya Ibu di rumah ada anggota keluarga yang bisa membantu, Ibu juga bisa suntikan di bagian lain, bukan di perut. Nanti jangan lupa setelah menggunakan insulin pen, jarumnya diganti ya Ibu. Kemudian kapas dan jarum yang sudah digunakan dibuang di plastik yang sudah Ibu siapkan tadi. Kemudian simpan insulin pennya. Seperti itu ya Ibu. Baik Bu, saya mengerti Bu. Untuk yang glukosamin gimana ya? Kemudian yang glukosamin itu hanya sebagai suplemen ya. Jadi Ibu minum saja cukup 1 kali sehari. Lalu apakah itu ada efek sampingnya ya Bu? Kalau untuk yang insulin ini memang termasuk obat yang memiliki efek jangka panjang ya Ibu, sehingga dapat menyebabkan seperti hipoglikemia atau darah rendah. Tapi cara mengatasinya Ibu dapat dengan mengkonsumsi karbohidrat, contohnya bisa buah-buahan, kemudian permen, tapi porsinya sedikit saja ya Ibu. Kalau insulin ini memang memiliki efek samping Ibu seperti menyebabkan hipoglikemia atau bisa kita kenal dengan gula darah rendah. Nanti Ibu akan mengalami gejala seperti berkeringat, kemudian lemas, dan bahkan tubuh terasa bergetar.
itu gejala dari hipoglikemia ibu. Tapi cara mengatasinya ibu bisa dengan mengkonsumsi karbohidrat ringan seperti permen yang manis, kue, roti, ataupun buah-buahan. Tapi porsinya sedikit saja ya ibu. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan insulin pen ini di suhu ruang ya ibu. Nah, untuk penyimpanan insulin paling lama 30 hari setelah ibu menggunakan insulin pennya ya, atau membuka insulin pennya. Untuk metformin juga bisa disimpan di suhu ruang saja, dan glukosamin juga seperti itu, bisa disimpan di suhu ruang saja ya ibu. Nah, selanjutnya saya ingin memastikan bahwa ibu sudah benar-benar paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi terkait obat-obat yang digunakan dan diminum, seperti insulin tadi ya Bu. Apakah ibu bersedia buat mengulangi sebentar? Ya Bu, saya bersedia. Tadi saya mendapatkan 3 obat, yaitu glukosamin, metformin, dan insulin. Untuk insulin digunakan 10 unit di pagi hari dan di malam hari di bagian perut, paha, atau lengan. Selanjutnya untuk metformin diminum 3 kali sehari sesudah makan, dan glukosamin diminum 1 kali sehari sesudah makan. Baik ibu, sudah tepat sekali. Saya bisa memastikan bahwa ibu sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya jelaskan terkait obat yang ibu terima. Sejauh ini apakah ada yang ingin ibu tanyakan kembali? Sudah tidak ada Bu. Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sejauh ini. Ketika ibu mengkonsumsi obat dengan baik dan dengan tepat, insya Allah gula darah dalam tubuh ibu dapat terkontrol dengan baik, sehingga keluhan-keluhan yang ibu rasakan juga dapat membaik. Wassalamualaikum ibu, semoga ibu lekas sembuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ibu.